Tuhan baik bagi kehidupan kita. Kita berada di akhir dari bulan Agustus. Dan minggu depan kita berada di dalam bulan yang baru. Dan kita bersyukur kita boleh melewati setiap hari dengan Tuhan. Dan kalau saya lihat di media sosial, tiap hari selalu ada yang lewat berita duka cita. Bukan hanya orang-orang lanjut usia atau yang sakit, tapi ada banyak orang yang tidak disangka-sangka. Di satu hal, kita melihat apa yang sedang Tuhan terus bicarakan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang dibangun atas pengenalan akan Tuhan. Amin. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi sebuah relasi atau hubungan dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang dibangun oleh pengetahuan akan firman dan pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Karena itu kekristenan bukan sekedar agama, bukan sekedar ritual keagamaan, bukan sekedar kepercayaan warisan leluhur. Kekristenan yang benar adalah sebuah relasi hidup dengan Tuhan di dalam pengalaman kehidupan. Dan di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, kita akui bahwa ada banyak bagian kehidupan yang tidak mampu kita pahami. Betul? Bahkan termasuk ketika kita membaca firman Tuhan, banyak hal yang belum dapat kita pahami. Itu sebabnya mereka bilang kita perlu rema, kita perlu penggalian firman. Dalam pengalaman hidup ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan pun banyak hal di mana kita mengalami kendala antara ekspektasi kita atau pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan yang luar biasa dengan fakta di dalam realita kehidupan kita. Dan ada banyak pertanyaan orang Kristen yang sampai hari ini belum mampu kita pecahkan. Dan memang sampai Tuhan Yesus datang, baru kita akan mengerti. Tetapi menyikapi kenyataan akan banyak pertanyaan dalam kehidupan dan pergumulan kita di dalam dunia ini. Apa sih sebenarnya di dalam kehidupan iman kita yang perlu kita terus gali, yang perlu kita dalami, sehingga kehidupan kekristenan kita bukan sekedar kehidupan keagamaan yang kosong. Ada banyak orang melakukan hal-hal yang bersifat ritual, tetapi tidak mengalami sesuatu kepuasan di dalam batin, kebahagiaan di dalam jiwa, kelepasan dan kemenangan, kasih yang sesungguhnya di dalam Allah. Maka saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 73. Pergumulan dan pengharapan. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita tidak lepas dari pergumulan dalam kehidupan. Kita tidak lepas dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum mendapat jawaban hari ini. Tetapi kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang kehidupan iman. Saya akan membaca secara melompat karena cukup panjang ayat-ayat ini dari Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Judul perikop ini pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Asaf secara pribadi dan secara bani kelompok adalah tim pemuji dan penyembah di dalam bait Tuhan. Jadi mereka adalah secara pribadi dan secara kelompok adalah orang-orang khusus yang melayani di dalam bait Tuhan. Jadi mereka mengenal Tuhan. Ayat pertama berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saya percaya kita semua di tempat ini punya pengertian, punya pengenalan akan Tuhan, punya pemahaman seperti Asaf. Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih
hatinya. Tetapi ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dan seterusnya saya lompat di dalam ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saya melihat satu bagian penting dari seluruh Mazmur 73. Pengalaman hidup yang dialami oleh orang percaya, bahkan orang yang melayani Tuhan. Sehingga ada satu hal yang kita bisa tarik dari pelajaran dari kebenaran ini. Dan saya beri judul bagi khotbah saya pagi ini, yaitu mengenal Tuhan melalui penyingkapan rohani. Kita tahu ada dua bagian penting bagaimana kita dapat mengenal Allah. Pertama, melalui firman Tuhan. Karena hanya apa yang dinyatakan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan kita. Tetapi ada bagian yang kedua di mana kita mengenal Tuhan adalah di dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Di mana kita berinteraksi dengan firman dan mengaplikasikan itu dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Tetapi semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah belajar firman, mengerti firman, punya pengalaman rohani karena berada bertahun-tahun di dalam, bahkan dalam pekerjaan Tuhan. Masih ada banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita belum dapat memahami banyak hal dalam kehidupan. Dan disinilah kita memerlukan Roh Kudus, Roh penuntun kita yang dapat menolong kita masuk ke dalam satu dimensi pengenalan akan Tuhan yang bernama penyingkapan rohani. Apa itu? Apakah itu berbicara sekedar karunia-karunia roh? Ada bagian di dalam karunia roh. Tapi semua orang percaya, saya percaya Tuhan akan memimpin kita karena bicara tentang kehidupan iman, bicara tentang spiritualitas, berbicara tentang kehidupan di dalam roh. Dan kita manusia ini selalu melihat apa yang nampak, betul? Hal-hal fisik, hal-hal yang tertangkap oleh indera kita, hal-hal yang kita lihat melalui mata kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan sebegitu kita mengambil kesimpulan di dalam kehidupan ini. Kita lihat dinding ini, kita lihat ada jendela, maka pandangan kita mentok sampai ke jendela ini. Kita tidak tahu, kita tidak dapat menembus jendela ini untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Kita hanya mentok kepada dinding itu, kepada pintu itu, sebatas mata memandang. Kita tidak dapat melihat melampau itu. Nah, dalam kehidupan iman pun seperti itu. Sebagai manusia kita hidup di dalam alam jasmani. Kita hidup di dalam dunia fisik. Kita merasakan apa yang kita rasakan. Kita melihat apa yang kita lihat. Fakta di dalam kehidupan. Kita mengalami pergumulan-pergumulan dan kita menilai berdasarkan apa yang kita lihat dan rasakan dalam hidup. Tetapi kehidupan iman adalah satu kehidupan spiritualitas. Satu kehidupan yang melampaui dunia fisik. Satu kehidupan di dalam roh. Maka
Roh tidak terbatas, apa yang Tuhan mau bawa kita adalah melampaui apa yang kita lihat. Yaitu kehidupan di dalam Dia yang hanya dapat ditangkap oleh roh kita ketika kita terhubung dengan Roh Kudus. Apa itu penyingkapan rohani? Di mana satu dimensi Tuhan membawa kita dalam satu kehidupan iman yang menembus batas penglihatan jasmani. Sebuah pemahaman rohani yang misterius yang dibukakan bagi kita oleh Roh Kudus. Pandangan kita selalu mentok kepada realitas yang kelihatan. Tetapi kehidupan iman membawa kita melihat sesuatu yang belum terlihat dengan fisik kita. Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf. Tadi saya sudah katakan Asaf sendiri secara pribadi dan sebagai bani atau kelompok adalah orang-orang yang bertugas melayani Tuhan. Sebagai penyembah-penyembah di bait Allah. Mereka adalah orang-orang dalam, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Pasal 73 ayat 1 tadi kita sudah baca, dia sungguh percaya bahwa Allah itu baik. Terutama bagi hidup orang benar. Dan saya percaya kita sepakat bahwa janji setia Tuhan itu berlaku bagi orang-orang yang benar. Amin. Alkitab terdiri dari dua hal, yaitu janji, yaitu perintah yang pertama dan janji. Orang-orang yang menerima janji Tuhan di dalam firman Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Selama kita hidup di dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam tuntunan firman, maka kita terikat dengan janji Allah. Dan Allah tidak pernah gagal menepati janjinya bagi hidup kita. Tapi ayat 2 Asaf berkata sebagai orang benar, dia hampir tersandung ketika melihat satu kenyataan. Kenyataan bahwa kenapa orang yang tidak hidup benar kelihatan diberkati. Kenapa kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan mengalami banyak hal-hal yang nampaknya tidak sesuai dengan harapan menurut Asaf. Ayat 3 ayat 12 karena sampai 12 menunjukkan sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Seolah-olah kontradiktif dengan janji Tuhan. Dan ayat 13 dia hampir hopeless. Dia hampir kecewa. Dia pikir sama dong hidup orang benar sama enggak benar. Yang enggak percaya Tuhan kena COVID, yang saleh juga kena, terus berimbas ekonomi sama terjadi, meninggal juga, yang kenal Tuhan enggak kenal Tuhan. Bahkan lebih parahnya ketika ada orang-orang seperti pengalaman Asaf ini, yang kemudian berkata, kok kita hidup benar, tapi perjuangannya lebih berat. Kelihatannya. Ayat 14. Tapi karena dia adalah orang yang sebenarnya mengenal Tuhan lewat firman, lewat pengalaman. Maka itu mencegah seorang benar itu berbuat salah. Setiap kali dia merasa ingin kecewa, dia gak bisa. Dia katakan, hati gak nyaman, gak tenteram. Dia katakan dalam ayat 16, ketika aku bermaksud mengetahui, itu menjadi kesulitan di mataku. Seandainya aku mau berkata begitu, aku berkhianat katanya. Tapi di dalam ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan. Sampai dia berjalan memasuki satu pengalaman, satu titik yang saya sebut penyingkapan ilahi dalam kehidupan. Itu mengubahkan seluruh kehidupan dan hubungan pengenalan pribadi akan Tuhan. Mengubah segalanya. Ternyata orang mengikut Kristus perlu pengalaman hidup lebih dalam. Untuk apa? Yang dapat mengubah seluruh kehidupan. Ini orang mengenal Tuhan. Dampak dari penyingkapan rohani, penyingkapan ilahi dalam kehidupan. Saya tulis dalam 4 hal dampak dalam kehidupan yang perlu kita alami. Kenapa kita berbicara tentang hal ini? Satu hal, dunia ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan akan berubah
pasti berubah, akan mengalami banyak hal-hal menuju kesudahan. Apa yang tinggal tetap adalah firman. Dan apa yang perlu kita bangun dalam kehidupan orang percaya. Bukan sekedar bagian luar kehidupan, terbebas dari banyak pergumulan. Tetapi apa yang perlu kita bangun adalah manusia batinia, manusia roh yang dapat bertahan, mengalami dan menghadapi pergumulan di tengah dunia yang berubah. Firman Tuhan katakan bumi berubah. Gunung-gunung goncang, akan datang pada hari itu hal-hal yang dahsyat terjadi. Hanya orang yang bernaung di dalam Tuhan, yang mengenal Allahnya, akan berdiri teguh di dalam Dia. Karena itulah kita perlu mendalami kehidupan iman di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya saya dan kita semua perlu mengalami apa yang disebut penyingkapan ilahi, penyingkapan rohani bagi jiwa, bagi roh kita untuk mengalami Allah di dalam dimensi yang lebih dalam. Bukan sekedar bagian fisik, bukan sekedar pemahaman keagamaan, tetapi persekutuan roh yang dalam dengan Tuhan. Ada 4 hal yang terjadi ketika seseorang mengalami penyingkapan rohani. Karena dia berjumpa, masuk di dalam hadirat Allah, ke dalam tempat kudus Allah. Yang pertama adalah pola pikir atau cara pandang. Apa itu? Seperti kacamata. Kalau kita pakai kacamata hitam, nampak semuanya hitam. Pakai kacamata kuning, kuning semua. Cara pandang seperti itu. Kerap kali kita menjumpai banyak orang Kristen, tetapi cara pandang hidupnya cetek di dalam pemahaman kebenaran. Saya nggak jauh-jauh waktu Pak Iwan meninggal, kemudian pergi ke kuburan, ada salah seorang tua, udah melayani Tuhan, udah Kristen, udah mengenal Tuhan. Tiap kali dia datang dan dia nangis meraung-raung dan dia bicara tentang fisik. Ini hari keberapa, ini mulai begini, dan saya terpaksa menghentikan itu. Saya tidak suka, bukan karena sok rohani, bukan. Karena yang saya tahu, kita adalah manusia roh. Sedih iya, kehilangan iya. Tetapi pandangan itu, pandangan seperti begitu adalah pandangan yang sama sekali duniawi. Karena manusia roh melihat kematian menurut terang firman, menembus batas penglihatan kita. Sedih iya, tetapi bukan sedih dengan pemahaman yang keliru. Dan ternyata saya menemukan ada banyak orang Kristen dengan pikiran duniawi. Mereka menghadapi pengalaman-pengalaman dan tidak bisa membawa iman menembus hal-hal yang kelihatan. Karena tidak mengalami apa yang disebut penyingkapan rohani dalam kehidupan. Semua hal yang terjadi ketika kita mengalami pengalaman iman dengan Tuhan, Allah membukakan bagi kita pengertian. Bahkan pengalaman pergumulan kita ada 2 hal yang seringkali Tuhan bukakan. Pertama, apakah ini serangan dari kuasa kegelapan? Apakah ini ada kesalahan yang perlu diselesaikan? Atau yang ketiga, apakah ini Tuhan sedang membawa kita, mengizinkan kita masuk dalam sesuatu di mana Allah mau pakai kita dengan cara Allah. Dan itu kita memerlukan untuk datang di hadirat Allah dan Tuhan menyingkapkan kepada kita sehingga kita dapat melihat hal-hal yang tersembunyi hari ini di depan mata kita. Orang yang masuk pada pengalaman spiritual hadirat Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia iman akan mengalami apa yang bernama perubahan pola pikir. Di pikiran manusia ini selalu menilai segala sesuatu secara jasmani, secara fisik. Tetapi pengalaman-pengalaman di sekeliling kita semakin tegas Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita memerlukan Allah, memerlukan membangun kehidupan batinia, kehidupan di dalam roh. Tuhan membawa kita untuk menarik pandangan kita kepada apa yang disebut kekekalan.
Karena hidup kita bukan sekedar 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100 tahun. Tapi hidup kita ini dirancang untuk kekekalan. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persiapan bagi saya dan saudara, di mana kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik, menikmati segala hal yang baik. Tetapi pandangan kita menuju kepada sebuah perjalanan menuju kekekalan. Dalam langit baru dan bumi baru. Dan inilah penantian orang percaya yang luar biasa. Saya melihat pandemi COVID kita nggak tahu kapan berakhir. Kita melakukan bagian kita, mematuhi semuanya. Ada banyak orang berpikir tentang dikaitkan dengan apa yang tanda-tanda akhir zaman dan segala macam. Tetapi bagi kita orang percaya, yang terpenting adalah kita membangun manusia roh kita. Amin. Soal itu tidak ada tafsiran yang benar-benar tepat karena kita belum nyampe ke situ. Semua tafsiran, semua pandangan-pandangan tentang akhir zaman berlandaskan firman Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang sudah ke sana. Kita masih dalam perjalanan. Bahkan kitab Wahyu adalah kitab apokalipsis. Apokaliptis yang masih tersembunyi. Yang belum dibukakan secara gamblang, secara jernih bagi kita. Apa yang ditangkap oleh Yohanes pada masa itu. Dimengerti oleh Yohanes. Tapi kita belum memahami semuanya. Yang terpenting adalah kita membangun kehidupan iman kita. Asaf mengukur semuanya tadi dari sisi pandangan jasmani. Tapi sampai dia masuk ke tempat kudus Allah dan mengalami penyingkapan rohani, semua dibukakan jelas baginya. Tuhan mengatakan kepada dia di dalam pengalaman imannya, ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, bahwa hidup orang benar tetap adalah sebuah kehidupan yang diberkati seutuhnya. Itu hal-hal yang engkau lihat, hal-hal fisik itu cepat berlalunya. Tetapi engkau akan melihat perkara-perkara kekal, apa yang dikerjakan di dalam kebenaran, di dalam kehidupan ini akan berdampak kepada kekekalan. Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Hal-hal rohani jauh lebih tinggi dan mulia dari perkara-perkara duniawi. Seorang yang bernama Elizabeth Elliot, dia adalah istri dari seorang penginjil yang meninggal muda dimangsa oleh suku terasing di Ekuador, yaitu Jim Elliot. Elizabeth Elliot menjadi seorang hamba Tuhan dan dia menulis buku, dia menulis banyak buku. Dan dia menuliskan satu quote. Dia katakan, iman tidak menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi iman tahu kemana harus membawa semua pertanyaan itu. Suaminya dari Elizabeth Elliot ini, Jim Elliot, meninggal di usia yang masih sangat muda, 29 tahun. Belum lama mereka menikah dan dia dipanggil Tuhan untuk menjadi misioneri, untuk berangkat ke salah satu suku di Ekuador. Dan sampai di sana mereka dijemput oleh suku itu dan dimakan, tidak pernah kembali. Tetapi Injil kemudian benar-benar mengubahkan suku itu. Dan orang pertama yang menerima Yesus adalah kepala suku yang telah memakan para misioneri. Iman melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Dan pola pikir kita berubah. Sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini saya tahu, saya menyadari dan kita semua merasakan. Ada banyak hal yang lebih berat dari mungkin hari-hari kemarin. Dari sisi bisnis, dari sisi pekerjaan, dari sisi kesehatan, dari sisi banyak hal. Berita-berita. Tapi satu hal, kita berubah di dalam pikiran kita untuk menangkap perkara-perkara rohani jauh lebih tinggi dari apa yang mampu kita maknai dari penglihatan kita ini. Yang kedua, berdampak kepada cara hidup. Ayat 21 sampai 23 luar biasa. Dia yang tadinya down, dia yang tadinya udah hampir hopeless, dia yang udah hampir kecewa. Tapi ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, mengalami penyingkapan secara rohani. Dia katakan apa? Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Berarti pengalaman itu masih dia alami.
Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Nggak ngerti. Masih belum dia pahami. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi apa yang terjadi adalah ketika dia berubah pola pikirnya, kemudian dia berubah dari mengejar kenyamanan, menilai segala sesuatu dari apa yang nyaman bagi dirinya, kepada pengejaran akan kehendak Tuhan. Dari pemahaman tentang apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Kenapa mereka kaya diberkati Tuhan, mereka gak bertobat. Kenapa mereka tampak baik, kenapa saya hidup benar tetapi mengalami pergumulan yang sama. Berubah kepada apa yang saya akan lakukan buat Tuhan. Semakin kita kesini, kita semakin menyadari kekayaan bisa hilang sekejap. Karena ketika waktu saya menyaksikan orang-orang yang terpapar dan ada dalam kondisi yang sulit, kita pernah menyaksikan sendiri melalui media. Begitu banyak kesulitan mencari oksigen. Begitu, bukan hanya kalaupun punya uang, susah carinya waktu itu. Pernah ada satu saat beberapa waktu yang lalu. Ada banyak hal terjadi sehingga kita mengerti nafas kehidupan ini sendiri jauh lebih berharga dari apapun. Karena itu apa yang akan kita lakukan hari ini, berpaculah dengan waktu untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Apa yang dapat saya lakukan bagi Tuhan hari ini, agar saya siap dengan segala kekayaan ilahi setiap waktu dalam perjalanan menuju kekekalan. Asaf tadinya berpikir, aku ikut Tuhan kenapa susah? Sia-sia dong ikut Tuhan. Tapi sekarang dia berkata, sekalipun aku tidak mengerti, dungu seperti hewan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau pegang tanganku, engkau menuntun aku, engkau mengangkat hidupku kepada kemuliaanmu. Dan inilah yang dapat dilihat oleh pandangan iman kita hari ini ketika kita mengalami penyingkapan secara rohani. Kita berjalan dengan Tuhan tiap hari dan Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Itu pasti. Tetapi mata kita tertuju kepada perkara-perkara yang kekal. Tuhan gak mungkin lepaskan tangannya dari kehidupan kita selama kita berjalan dengan Dia. Yang ketiga, apa yang terjadi berdampak kepada komitmen iman. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan adalah segala-galanya. Di saat senang, di saat susah, Tuhan adalah bagian hidupku. Dia mau katakan seperti itu. Aku ikut Tuhan kemanapun Tuhan membawaku. Di jalan yang rata, jalan naik, jalan menurun, ikut Tuhan dan tetap melayani Dia. Sampai kita masuk kepada terang yang abadi, kepada kemuliaan yang abadi. Dan inilah iman yang hidup. Max Lucado, kita sering baca pasti itu buku-bukunya yang memberikan motivasi kepada orang-orang percaya, bahkan dipakai oleh orang-orang sekuler pun. Dia katakan iman bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kamu inginkan. Iman adalah kepercayaan bahwa Allah selalu melakukan apa yang benar. Robert Rogers, seorang penulis dan hamba Tuhan, dia menuliskan, iman saya tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi iman memampukan saya melewati rasa sakit. Mempercayai Tuhan tidak mengurangi atau mengalahkan kesedihan, tetapi iman saya memampukan saya menanggungnya. Tuhan merancang hidup kita. Itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Satu dimensi lain dari kehidupan kita
adalah kemampuan ilahi di dalam kita, melebihi kemampuan manusiawi kita. Dan Tuhan taruh di dalam hidup saya dan saudara orang-orang percaya hari ini. Bukan orang-orang percaya yang selalu menghindari kenyataan, tapi orang-orang percaya yang dapat berdiri firman Tuhan. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan, di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Engkau berikan. Kita tidak mungkin saja kita tidak bisa menghentikan badai, tetapi kita dapat berdiri mengatasi badai. Pandemi COVID kita nggak tahu kapan berhenti. Bukan hanya pandemi COVID, apa yang terjadi di negara-negara lain itu sebenarnya sesuatu yang mengingatkan kita. Satu dunia kejahatan, satu dunia penganiayaan sedang berusaha bekerja. Apa yang menahan kekuatannya? Doa orang percaya, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi akan ada satu masa di mana saya dan saudara diangkat oleh Tuhan. Saya tidak tahu caranya. Kita kan belum tahu pengangkatan secara rahasia. Ada yang menafsirkan begini, mungkin pada waktu di rumah ini semua di rumah tiba-tiba ada yang hilang, keluarganya ada yang hilang, gak ada yang tahu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tapi ketika orang percaya sudah diangkat satu kali waktu, Tuhan menjemput kita secara rahasia, berjumpa Tuhan di angkasa, maka orang-orang yang ditinggalkan ini, mereka akan mengalami hal-hal yang lebih dahsyat. Dan sekarang di beberapa negara, ketika dunia kejahatan mulai timbul, penganiayaan, kekuatan kegelapan sedang berusaha untuk unjuk gigi. Hari ini doa kita, iman orang-orang percaya menahan kekuatan itu tidak dapat bergerak leluasa. Tapi akan ada masanya saya dan saudara bertemu Tuhan di angkasa. Hari yang penuh dengan kemuliaan itu. Tapi hari ini kita siapkan kehidupan kita untuk melihat apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara. Berpaculah, ikutlah Tuhan, jadilah kuat dan setia. Yang terakhir, berdampak kepada fokus kehidupan kita, tujuan hidup kita. Ayat 28, firman Tuhan katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dia memilih, ini konklusinya, untuk dekat pada Tuhan dan hidup untuk melayani Tuhan. Shannon Scott, seorang penulis Kristen berkata, seorang Kristen yang memiliki pemahaman spiritual yang dalam akan selalu mempertimbangkan kekekalan saat membuat keputusan. Hal yang bersifat kekal, hal yang bersifat rohani merupakan satu pertimbangan yang utama bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Milih pasangan hidup, melakukan sesuatu di dalam segala hal yang diperhitungkan dan dipertimbangkannya adalah kekekalan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. C.S. Lewis, seorang yang tadinya ateis, seorang yang luar biasa cerdas, penulis yang luar biasa, tapi kemudian dia mengalami Tuhan. Dia tuliskan seperti ini, arahkan ke surga dan Anda akan mendapatkan bumi terlempar ke dalamnya. Tapi arahkan ke bumi dan Anda tidak akan mendapatkan keduanya. Maksudnya seperti ini. Kalau mata kita terarah kepada surga, maka apa yang menjadi hal-hal yang diperlukan di dalam dunia ini dan segala yang ada di dalamnya akan masuk. Dia katakan terlempar ke dalamnya. Tetapi kalau pandangan kita terarah ke bumi ini, hanya kepada hal-hal dunia, maka kita akan kehilangan semuanya. Kehilangan surga, kehilangan apa yang kita kejar dalam dunia ini. Tapi kalau kita cari Tuhan, bahasa sederhananya, kita dapatkan segala-galanya. Jadi kadang kita hanya mengejar apa yang kelihatan fisik, berkat yang kita artikan secara fisik. Tetapi sebenarnya ketika kita mencari Tuhan dan berkenan pada Tuhan, Tuhan memberikan kita kedua-duanya. Apa yang kita perlukan dalam dunia sekarang ini dan sampai kepada kekekalan. Andrew Murray, seorang penulis Kristen, berkata iman mengharapkan dari Tuhan apa yang melampaui semua harapan kita.
Apa yang saya dan saudara sedang harapkan hari ini? Mungkin kita banyak tersandung dengan banyak pengalaman dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau bawa kita untuk mengalami penyingkapan secara rohani. Untuk kita melihat dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang, dari perspektif surgawi. Dan Tuhan mau menuntun kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari dapat berjalan semakin kuat. Dan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan membawa kita untuk mengalami kepuasan dalam Dia. Mengalami kemenangan di dalam Dia. Bukan hanya itu. Mengalami satu kehidupan di dalam tujuan Allah. Dan Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan-Nya. Dalam hidup sekarang ini. Sampai kepada kekekalan. Entah kita masih hidup saat Tuhan Yesus datang kembali. Entah Tuhan panggil kita dalam perjalanan di usia hidup kita. Itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah kita gunakan hari-hari ini untuk hidup berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan memenuhi tujuan Allah bagi hidup saya dan saudara. Tuhan punya tujuan bagi hidup saya dan saudara. Setiap pribadi. Temukanlah tujuan Tuhan bagi setiap kita. Sehingga kita semakin hari semakin kuat. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita pertolongan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Cuma Tuhan ingin membawa kita untuk melihat kepada dimensi yang lebih tinggi. Yaitu kekekalan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita perlukan di dunia ini. Karena Dia adalah Allah yang setia. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Dapatkah kita naikkan pujian ini jika tahu selain Kau tiada yang lain